Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hubungan filsafat, tasawuf, dan ilmu kalam yang beranggotakan 1. Nurul Hidayah NIM 2619019. 2. Lisnur Hakimah NIM 2619037. Yang ketiga, Wahyu Setiawan NIM 26976. Yang keempat, Rizkyati Anandawairi Putri NIM 2611129. Pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian ilmu filsafat. Kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti suatu kebijaksanaan, atau sophia yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keahlian, pengalaman praktis, inteligensi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, penulis cenderung untuk memberikan definisi secara sederhana bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab-sebab terdalam dan tercapai dengan budi murni. Saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Secara etimologi, beberapa ulama mengartikan kata tasawuf dalam beberapa kata yang berbeda. Yang pertama adalah shaf atau baris. Hal ini karena para sufi selalu berada dalam barisan pertama dalam sholat. Kemudian yang kedua, sofa, yang artinya bersih. Hal ini karena hati mereka hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sufah atau sufat al-masjid, yang artinya serambi masjid. Ini dikarenakan tempat ini didiami oleh para sahabat Nabi yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian yang keempat, suf, yang artinya bulu domba. Karena para sufi tidak suka pakaian yang halus, mereka lebih suka memakai pakaian yang kasar asal menutupi aurat. Kemudian secara terminologi, yang pertama, Abu Al-Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, tasawuf adalah praktik-praktik amalan dan latihan dalam diri seseorang melalui ibadah dan penyembahan lain guna mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ahmad Zarruq. Beliau mengatakan, tasawuf adalah pengetahuan yang dapat menata dan meluruskan hati serta membuatnya istimewa bagi Allah. Mempergunakan pengetahuan tentang Islam, secara khusus tentang hukum yang kemudian mengaitkan pengetahuan tersebut guna meningkatkan kualitas perbuatan, serta meningkatkan diri dalam batasan-batasan hukum Islam dengan harapan muncul kearifan pada dirinya. Yang ketiga, Muhammad Amin Al-Qurdi. Tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal tentang kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya serta menuju kepada perintahnya. Selanjutnya, saya Nurul Hidayah, NIM 2619019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu kalam. Dalam bahasa Arab, kalam biasa diartikan dengan kata-kata, yakni sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Secara harfiah, kalam berarti pembicaraan. Akan tetapi, sebagai istilah, kalam tidak dimaksudkan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Ilmu kalam adalah ilmu yang dikaitkan dengan Allah, perbuatan, dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga dengan ilmu ushuluddin atau ilmu tauhid, yakni ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil atau petunjuk yang konkret.
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian ilmu kalam. Di antaranya yaitu Ibnu Khaldun, At-Tanawi, dan Al-Farabi. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Sedangkan menurut At-Tanawi, kalam adalah ilmu yang dengannya akidah agama dapat ditetapkan dengan mengemukakan argumen-argumen dan menangkis berbagai kerancauan serta keraguan. Menurut Al-Farabi, al-kalam adalah disiplin yang dengannya seseorang dapat membela pendapat dan tindakan tertentu sepanjang diperbolehkan oleh Allah serta mampu menangkis setiap pernyataan yang menantang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Tri Rizkyati Ananda Wairi Putri, NIM 2619129, akan sedikit menjelaskan mengenai persamaan tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, dilihat dari aspek objeknya ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Bagi ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yakni kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia, atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang dipakai berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Pada intinya, bahwa ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf memiliki kesamaan dalam segi objek kajiannya, yaitu tentang Tuhan dan segala yang berkaitan dengannya. Namun dalam kajian, objek tersebut hanya dibedakan dalam penamaannya saja. Perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Yang pertama, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang menggunakan logika, dan ilmu ini berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak pada nilai-nilai apologinya. Kemudian, ilmu filsafat menggunakan dialektika yang dikenal dengan istilah dialog pada keagamaan. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Yang kedua, filsafat. Filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara mengakar, mendalam, dan menyeluruh, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali logika. Peranan filsafat adalah berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep. Yang terakhir, tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Kemudian, ilmu ini bersifat subjektif, yang artinya sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang.